Hai, welcome to Artocles. Kenapa bapak-bapak zaman dulu kepengen punya anak atau cucu berjumlah banyak dan kalau bisa semuanya laki-laki? Iya sih, supaya ada yang bisa menurunkan nama keluarga serta garis adat ke masa mendatang. Tapi kalau maksain harusnya tidak baik menurut saya. Kalian setuju atau tidak? Kalau bingung arah omongan ini kemana, ada baiknya simak kasus berikut perlahan. Basri Yamusanor merupakan pria kelahiran tahun 1982 yang tinggal di wilayah Patani, negara Thailand. Hobinya sejak dulu memancing, bukan mancing emosi atau mancing keributan, melainkan ikan dan hasil laut lainnya. Gara-gara hobinya tersebut, dia males menyelesaikan masa SMA-nya dulu dan memilih bidang kelautan sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah. Padahal bapaknya kepengen Basri bisa jadi polisi seperti dirinya, tapi emang minat dan cita-citanya bukan di situ. Mau bilang apa? Padahal bapaknya kepengen Basri bisa jadi polisi seperti dirinya, tapi emang minat dan cita-citanya bukan di situ. Mau bilang apa? Padahal dia anak satu-satunya yang diharap bisa meneruskan profesi dengan pangkat yang menjadi kebanggaan sang ayah. Eits, bukan berarti si Basri jadi hidup miskin ya. Duitnya banyak, bahkan kemudian buka 3 cabang rumah makan seafood di daerah Patani dan sekitarnya. Dia punya karyawan namun tetap keliling untuk mengurus usahanya tersebut. Pada tahun 2007 ketika berumur 25, lelaki ini menikah dengan Karimah dan di saat itulah dia janji pada bapaknya kelak nanti anaknya kalau cowok akan disuruh jadi polisi atau tentara seperti keinginan sang ayah. Pada tahun 2009, 2011, dan 2014 lahirlah 3 orang anak yang ternyata semua perempuan. Bapaknya kecewa dan Basri juga kecewa. Uniknya di tahun 2016, Karimah menolak untuk hamil lagi dengan alasan kesehatan hingga pupuslah harapan memberi cucu laki-laki di keluarga Yamusanor. Sebelum kita lanjutkan kisah dari Basri serta keluarganya, saya mau kenalkan dulu seorang wanita dari wilayah Hatiai masih di Thailand bernama Hasni Rongso yang bekerja sebagai sales di sebuah toko besar penjualan mesin cuci dan kulkas. Hasni terbilang sangat pendiam namun suka berbaur sama teman-temannya. Sayangnya banyak yang bilang dia salah pilih pacar semenjak dulu. Cowoknya bernama Adnan Kalupae yang sempat bekerja di pabrik plastik, namun kemudian kena PHK, malah makin belangsak hidupnya dan mulai berjualan topi dan buff di pinggiran jalan Hatiai. Duitnya makin habis karena dagangannya nggak begitu laku, hingga cita-cita buat menikahi Hasni makin dimundurin gak jelas sampai kapan. Pertengahan tahun 2018 ketika berusia 28 tahun, cewek itu minta putus karena udah pacaran 7 tahun, tidak ada progres, malah semakin harem. Adnan sempat ngamuk dan menangis karena gak rela ditinggal kekasih yang dicintai saat dirinya sedang berada di titik terendah dalam hidup. Hasni pun cinta juga, tapi orang tuanya kepengen dia cepet nikah, mau sampai kapan gak jelas. Akhirnya hubungan mereka pun digantung begitu aja sembari evaluasi diri dan merenung kira-kira pantas atau tidak perjuangan cinta dilanjutkan. Pada bulan November 2018, Hasni yang merupakan kerabat jauh dari Karimah kemudian dimintai tolong untuk menjadi istri kedua dari suaminya supaya bisa dapat keturunan laki-laki guna memenuhi keinginan sang ayah mertua. Karimah sampai mohon-mohon banget lalu menawarkan uang 200.000 baht atau hampir 100 juta rupiah seandainya Hasni mau dijadikan istri muda. Mungkin ada yang mikir kok jadi si Karimah
yang terkesan memaksa karena dia sering disindir bapak mertua, dan kasihan juga suaminya Memblet terus dinyinyir sama paman-pamannya sebab keturunan dan nama besar keluarga Yamusanor hanya berhenti di Basri saja. Hasni yang sedang galau-galaunya karena gak nikah-nikah dan kecewa sama sang pacar, akhirnya menyetujui permintaan dengan syarat jangan sampai ada tetangga, netizen, atau siapapun yang tahulah kecuali dari keluarga mereka sendiri. Takutnya ntar menimbulkan omongan yang tidak sedap. Lagian kepengennya Basri juga bisa adil seandainya punya dua istri dan jangan mencampakkan dirinya kalau berhasil memberi anak laki-laki bagi keluarga Yamusanor. Diberesin deh segalanya hingga menikahlah Basri dengan Hasni pada bulan Februari 2019 ketika usia Basri 37 dan istri barunya 29 tahun. Hasni pun pindah dari kota Hatiai ke wilayah Patani. Untuk 1 tahun pertama memang waktu Basri lebih banyak tidur di kamar istri baru. Namun nampaknya susah juga si Hasni ini mengandung. Bahkan udah masuk karantina, masa lockdown pandemi dan sering berduaan, tetap aja nggak ada tanda-tanda dirinya hamil. Padahal sudah dijanjikan dari 3 rumah makan seafood, nanti salah satunya akan menjadi milik Hasni dan anaknya. Namun kok nggak ngisi-ngisi juga perutnya. Sampai saat pandemi sudah lewat di pertengahan tahun 2022, sang mantan kekasih Adnan menghubungi Hasni dari sosial media sembari mengamuk ketika tahu bahwa perempuan itu sudah menikah diam-diam sejak 3 tahun lalu. Hasni sempat menangis namun menyuruh lelaki itu mundur karena dia sudah milik orang lain. Adnan ampe bilang mau nekat mencari rumah cewek tersebut di Patani, namun dilarang, toh nggak ada perubahan juga sama hidup Adnan yang masih pengangguran. Di saat yang sama Hasni juga makin kejepit kepengen lari dari rumah suaminya. Bayangin aja si Karima dan ayah mertua sering nyindir, menghina, dan gak ada filter kalau ngomong dengan mengatakan ternyata Hasni lebih parah. Bukan cuma gak bisa ngasih anak laki-laki, bayi perempuan pun gak sanggup. Lah ternyata mandul dan gak terpakai sebagai istri. Sebenarnya Hasni pun udah ngomong ke suaminya jika kepengen cerai gak apa-apa kok sembari meminta maaf. Namun Basri emang orangnya tenang dan berpikiran terbuka. Dia bilang, dari dulu cara begini belum tentu berhasil. Yang namanya anak dan rezeki itu misteri dari Tuhan. Mau kawin berapa kali lagi pun belum tentu dapat anak laki-laki. Masa semua perempuan harus dijadikan kelinci percobaan lalu dibuang begitu aja kalau tidak sesuai keinginan? Bapak dan Karima aja yang selalu maksa. Disuruh terus nyari gadis di luar sana buat dicoblos. Emangnya mereka bukan manusia? Semua punya perasaan. Masa semua wajib dicobain? Kan gila. Ngerasa tidak dihargai sebenarnya sejak jauh hari Hasni kepengen kabur. Kalau bisa ya balikanlah sama Adnan sebagai belahan hatinya. Namun lelaki itu pun gak ada perkembangan. Bahkan sebagian kawannya cerita bahwa Adnan hutangnya numpuk di mana-mana sampai jadi buronan debt kolektor pinjol. Ya gak maulah si Hasni. Sampai kemudian kenalan dengan seorang duda melalui aplikasi kencan bernama Lateh Cewo yang bekerja sebagai satpam gudang beras masih di wilayah Patani. 2 bulan kenal selalu tertunda buat ketemuan. Sampai di bulan Maret 2023 akhirnya berjumpa dan menjadi akrab serta saling jatuh cinta. Sebenarnya Hasni pernah cerita kepada Karima kepengen pisah sebab kan nikah dengan Basri udah 4 tahunan gak dikaruniai anak. Namun istri tua tersebut bilang sabar sampai tahun depan biar pas 5 tahun. Siapa tahu masih ada harapan buat hamil. Sementara Hasni juga udah males sebab dia sekarang kepengennya sama Lateh. Kalaupun punya anak ya biar aja hasil cintanya dengan si Lateh. Karena tetap dilarang sementara hasrat menggebu terus saja membara, akhirnya di bulan Juni 2023 secara diam-diam terjadilah pernikahan saat Hasni berusia 33 dan Lateh 34 tahun. Lelaki tersebut awalnya nggak tahu bahwa istrinya berstatus istri kedua orang lain. Tapi saat dijelaskan ini semua cuma menunggu habis kontrak, akhirnya Lateh pun setuju. 2 bulan pertama nampaknya nikmat sekali mengarungi rumah tangga dengan suami yang baru. Namun memasuki bulan ketiga, si Lateh mulai menunjukkan taring dan sifat aslinya, di mana suka main judi dan mabuk serta melakukan KDRT terhadap sang istri. Dia jambak,
tendang dan gampar bininya ketika Hasni tidak memberikan uang sesuai keinginan. Tentu perempuan itu dapat dari Basri yang memberi duit bulanan. Padahal di rumah pun Karimah suka juga menampar wajah Hasni sebab sering keluar kelayapan tanpa kabar dan males juga ngebantu masak di dapur. Pokoknya ampe memar-memar. Akhirnya perempuan tersebut izin untuk pulang sementara ke kampung halamannya di Hatiai pada akhir September 2023 dengan alasan pengen ngejenguk orang tua. Disinilah dia ketemu lagi dengan Adnan yang memberi bahunya untuk ditangisi dan menjadi sandaran. Lelaki itu sempat nanya kenapa wajah Hasni pada lebam. Wanita tersebut menolak menjawab dan terus saja memeluk kekasih pujaan jiwa. Selama 3 mingguan, Hasni tidak ngasih kabar pada keluarga Ya Musanor dan juga Lateh. Dia sembunyi di kontrakan Adnan hingga pada Jumat tanggal 27 Oktober 2023, akhirnya keduanya menikah secara sederhana di hadapan beberapa teman dekat. Hasni berjanji cuma nunggu hitung bulan aja dia akan menceraikan Basri tanpa bercerita mengenai pernikahannya dengan Lateh, sebab rencananya akan ditinggalkan begitu aja si satpam gudang beras yang kasar tersebut. Ternyata lokasi Hasni dan pernikahan diam-diamnya tercium juga oleh Lateh. Pria tersebut berangkat dengan motornya lintas kota dari Patani ke Hatiai, jadi sekitar 110 km seperti jarak Jakarta Timur ke Subang. Dia cari istrinya dengan bertanya pada orang-orang yang kemudian selama 2 hari penelusuran dapatlah kediaman Adnan di dekat pasar tradisional Kim Yong Hatiai. Saat dilabrak pada Selasa sore tanggal 7 November 2023, Adnan langsung membela istrinya. Walau kaget kok yang muncul bukan Basri melainkan laki-laki lain. Ada berapanya suami dari Hasni, pikirnya. Terjadi adu jotos sampai Adnan mengambil parang lalu mengejar Lateh yang sempat lari ke pasar Kim Yong tadi, lalu merebut golok tukang daging untuk melawan si Adnan. Ribut di tengah keramaian, tapi nggak ada satupun orang di pasar yang mencoba melerai, bahkan bertepuk tangan mau ngeliat siapa yang paling kuat. Padahal Maya, Hasni udah minta tolong tapi tidak digubris. Perempuan itu menuju ke pos keamanan supaya bantu melerai, hingga saat petugas kesana rupanya udah terlambat. Lateh kabur, sementara Adnan terkapar di lantai pasar penuh dengan noda merah. Dia dinyatakan meninggal dunia 1 jam kemudian di RSUD Hatiai, Thailand. Tidak sampai 24 jam untuk pihak kepolisian kemudian mengejar lalu menangkap Lateh Jewo di daerah Naratiwat. Gak bisa berkutik karena di pasar kemarin ada CCTV-nya. Namun kemudian beralasan bahwa istrinya direbut sama Adnan, makanya dihabisi nyawa rivalnya tersebut. Basri juga muncul di pengadilan dan menceritakan mengenai kisah rumah tangganya dengan Hasni yang terpaksa dilakukan agar bisa punya anak laki-laki yang diinginkan ayahnya untuk menjadi polisi saat dewasa nanti. Dia dan sang istri Karimah gak pernah tahu menau tentang Hasni yang menikah diam-diam sebanyak 2 kali. Sementara si Karimah menolak buka mulut pada wartawan dan gak mau juga menjadi saksi peradilan. Di waktu berbeda, Hasni pun jatuh sakit namun sempat memberi keterangan bahwa dia memang mencintai Adnan, tapi entah kenapa dari dulu ada aja penghalangnya. Sayangnya 3 bulan setelah peristiwa saat persidangannya masih berlanjut, nyawa Hasni tidak terselamatkan karena kanker payudara serta serangan jantung. Dia meninggal di usia ke-34 pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 27 Mei 2024, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Hatiai menjatuhi hukuman kepada Lateh Jewo usia 35 saat sidang, yaitu vonis 25 tahun penjara karena menghabisi Adnan dengan sangat terencana. Dia boleh bebas dengan membayar jaminan setelah menjalani sedikitnya 12 tahun kurungan. Sementara Basri balik kepada Karimah tanpa ada tuntutan supaya punya anak cowok lagi sebab ayahnya meninggal pada bulan Juli 2024.
Bagaimana menurut kamu? Apakah si Hasni mengalami krisis jati diri dan kebingungan sampai-sampai mau dijadikan istri muda, lalu kawin dengan yang hobi KDRT dan berujung nikah sama kekasih lamanya tanpa menceraikan yang sudah-sudah? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.